얘가 머리가 좋아서 Saat Hyunwoo dicegat oleh broker tanah, Hae-in yang sedang menunggunya mengira Eun Sung adalah Hyunwoo. Begitu kagetnya Hae-in melihat Eun Sung tahu keberadaannya. Tekad Eun Sung lebih besar karena ia ingin menjadi wali untuk pengobatan Hae-in dan menyuruh Hae-in untuk kembali bersamanya meskipun dengan mengancam. Di saat itu So-chul datang dan mau memukul Eun Sung tapi malah ia yang jatuh tersungkur. Hyunwoo pulang dalam keadaan babak belur. Hae-in yang mengetahui langsung panik dan cemas sampai-sampai memeriksa semua tubuh Hyunwoo untuk memastikan keadaan sang mantan. Tapi Hyunwoo berdalih kalau dirinya baik-baik saja. Ia juara tinju, bisa mengatasinya sampai membawa broker itu ke kantor polisi. 내가 일방적으로 맞은 게 아니고 Di tempat lain Eun Sung berdebat dengan ibunya karena membela Hae-in dan bertekad ingin menikahinya sampai-sampai ia mendemosi Hyunwoo ke gudang dengan tuduhan malapraktik. Hingga para kolega tidak ada yang berani mendekat. Di situ Eun Sung memberitahu kalau tanpa Hyunwoo sadari ia dan Hae-in sudah bertemu. Tapi Hyunwoo malah membalik keadaan menyerang dengan membeberkan tertangkapnya broker tanah, yang membuat Eun Sung terdiam. 표정 보니까 여긴 못 Di desa ayah Hyunwoo kesulitan untuk menghadapi kepala desa yang baru. Semua program yang telah ia jalankan ditentang dan dihapus oleh kepala desa yang baru, hingga membuat ayah Hyunwoo marah. Sedangkan di lain pihak Boemja kaget mendapat kabar kalau ketua Hong diculik Eun Sung. Serupa dengan Boemja, Solhye yang cemas mencoba membujuk Grace agar mau membantunya mencari di mana keberadaan ketua Hong. Dengan imbalan jabatan direktur utama pasaraya dan Grace pun menyetujuinya. 홍만대 차 Saat Grace mengecek ke rumah sakit, ia bertemu Hyunwoo dan Yang Ki di situ mereka bernegosiasi untuk menemukan ketua Hong. Jika Grace menolak mereka mengancam akan mengungkap semua kejahatan Grace dari penipuan pajak sampai menipu orang. Tak tinggal diam Boemja pun gabung dalam pencarian ketua Hong. Beliau membawa mereka ke teman detektifnya agar bisa cepat menemukan ketua Hong. Di tempat lain Hae-in menelepon Eun Sung dengan nada marah. Karena ia mendapat informasi dari sekretaris kalau Hyunwoo dipermalukan di perusahaan dan dituduh malapraktik. Hae-in tidak terima kalau Eun Sung mempersulit Hyunwoo tapi Eun Sung malah dengan santai menyalahkan Hyunwoo. Sedangkan So-chul masih dengan kesedihannya tapi saat melihat keponakan Hyunwoo bermain game, ia menyadari bisa menghubungi Dahye lewat game online yang pernah mereka mainkan bersama. Dan Ibu Seon-hwa diajak Mi Seon untuk berbaikan dengan penduduk desa. Tapi malah kacau karena beliau terlalu menyombongkan kekayaannya. Beliau pun pergi ke kafe tapi sayangnya tidak punya uang dan bertemu sang besan yang menyuruhnya bekerja di kebun pir untuk mengganti uang kopi. Saat makan malam semua orang dibuat terkejut karena melihat Ibu Seon-hwa makan dengan lahap. Terlebih lagi ayah Hong tidak percaya kalau istrinya bisa tidur pulas tanpa bantuan obat tidur. 우리 부인 Di lain pihak Hyunwoo yang cemburu mendengar Hae-in bertemu Eun Sung di belakangnya pun berterus terang kepada mantan istrinya kalau ia tidak ingin Hae-in menerima tawaran Eun Sung untuk kembali. Tapi Hae-in merasa gara-gara dirinya lah yang membuat Hyunwoo berada dalam masalah karena melawan Eun Sung. Dan ia akan menghadapi masalahnya sendiri tanpa bantuan Hyunwoo. Usaha Bibi Boemja dan Grace membuahkan hasil. Mereka mengetahui keberadaan ketua Hong. Sedangkan Ibu Hyunwoo menangis karena mengetahui penyakit Hae-in. Dan beliau marah terhadap Hyunwoo kenapa tega menceraikan Hae-in di saat ia sedang sakit. Tapi Hyunwoo berpesan kepada ibunya agar merawat Hae-in di saat dirinya tidak ada.
Beliau pun memasak makanan enak untuk Hai-in serta mengantarkannya untuk pergi ke Seoul dengan perasaan sedih. Di perusahaan Hyunwoo tanpa sengaja mengetahui kedatangan Hai-in langsung lari menemui Hai-in dan mencoba mencegah Hai-in. Ia mengira Hai-in akan bergabung dengan Engsung tapi tidak disangka pada saat konferensi pers Hai-in menyerang Engsung dengan berkata ia diancam. Engsung akan memasukkan mantan suaminya ke balik jeruji besi dan mengungkapkan kalau ia tidak akan hidup lama di depan awak media. Pernyataan itu membuat Engsung syok dan Hyunwoo merasa sedih melihat tindakan Hai-in. 받았기 때문입니다. Epilog saat Hyunwoo mabuk ia mengungkapkan rasa cintanya kepada Hai-in. 안다.